Harap tenang, hari ini ada murid pindahan baru. Kalian harus rukun ya. Xiaobao, rendah hati. Silakan perkenalkan dirimu. Hobi, impian, atau apapun itu. Halo semuanya, nama saya Zhu Jiabao. Tidak punya hobi, impian saya perdamaian dunia. Salah masuk sekolah ya? Dasar bocah SD. Kamu lagi cosplay karakter apa? Apa sih bodoh ini kurang gizi? Dia pikir dia keren. Jangan-jangan dia mau bilang mata kanannya menyegel iblis purba penghancur dunia. Sudah kuduga. Dasar bocah-bocah ingusan, so tahu. Buat ganjal gigi gua aja nggak cukup. Lepaskan gue, biar hari ini gua kasih tahu mereka apa itu iblis purba yang sebenarnya. Jangan, guru bilang harus rendah hati. Kalau lu keluar, mau taruh mana muka gue? Buset, dia bicara sendiri. Saatnya jadi tadi makin. Sudah, semuanya tenang. Wang Jiabao. Otak, beri aku otak yang segar. Si buruk rupa itu sudah mau nempel di mukamu. Lu gak mau urus? Lihatnya saja bikin gue mual. Yang penting gak kelihatan. Dia juga gak melukai orang. Dasar pemalas, mati saja lu. Bisa lihat benda itu. Pinjam uang jajan dong. Aku benar-benar nggak punya uang lagi. Uang hasil kerjaku sudah aku kasih semua. Kalau gitu, cari pinjaman. Kalau nggak dapat, jual ginjalmu. Wah, teman kita yang Junibio, pinjam uang dong. Aku gak punya uang. Sialan, gue sudah bicara baik-baik ya. Jangan melunjak. Ada sesuatu di belakangmu. Apa? Makhluk gaib. Bocah tengil. Makhluk gaib sudah punah 100 tahun lalu. Mau menakutiku? Sepertinya kamu cari otak. Otak pedas. Aduh. Tunggu aku. Jangan mendekat. Bocah ini kencing di celana. Bikin gue mati ketawa aja. Kamu gak apa-apa. Monster! Hahaha, dasar sampah nggak berguna. Baru ditakutin dikit aja udah mampus. Hei Tautie, kamu jahil lagi. Hari pertama sudah cari masalah. Bakal dihajar guru loh. Cuma nenek tua begitu. Mana mungkin gue takut. Waktu gue melahap sisi dunia dulu, dia bahkan belum tahu cara main tanah. Jangan asal keluar sembarangan. Meski orang biasa nggak bisa melihatmu, tapi ada yang kekuatan spiritualnya tinggi. Risik! Kalau gue nggak mau muncul, nggak akan ada yang bisa lihat. Sayang, guru pergi ke kutub utara buat kabur dari utang. Ingat, makan yang teratur ya. Gue bener-bener sesak napas. Cih! Nenek tua itu bakal dibunuh orang buat bayar utang. Nanti gue bakal jadi yang pertama makan di pemakamannya. Mie instan lagi. Nggak bisa kah? Kamu makan yang enakan dikit. Kurus kering kayak toge gitu. Kamu denger gak gue ngomong apa? Minggu lalu kamu minta pesta besar. Minggu sebelumnya minta lobster dan truffle. Keluarga mana yang sanggup kasih kamu makan mewah tiap hari? Itu sudah seharusnya gue dapatkan. Lagi lihat apa? Kerja sampingan. Sudah nggak punya uang. Mantap banget. Gue bisa makan prasmanan sepuasnya. Dia itu murid pindahan itu. Katanya dia bikin silei dan gennya kencing di celana. Beneran? Cuma bocah aneh ini. Si paling rendah hati. Sepertinya mimpi rendah hatimu sudah hancur. Sile datang buat bikin perhitungan. Berani menyinggung jagoan sekolah. Bocah aneh ini pasti mati. Mana ponselku? Rekam. Membosankan. Kak Bau, ini uang keamanan dariku. Mulai sekarang, aku ikut kamu. Mas Bao, Jiabao, hebat juga lu. Gue nggak terima anak buah. Mas Bau emang mulia banget. Anggap duit kayak sampah. Mulai hari ini, siapa yang berani nggak sopan sama Mas Bau, berarti nggak sopan sama gue, Silei. Paham nggak? Ada apa nih? Penyakit delusi bisa nular juga. Kok bisa? Si jagoan sekolah Cil, jangan-jangan bocah ini punya backingan. Mungkin keluarganya mafia. Mas Bao, gimana? Siapa itu Wang Jiabao? Saya, kemarin sore. Anomali tingkat rendah di belakang gedung sekolah. Ada anomali di sekolah. Wang Jiabao musnahin anomali itu. Si bocah delusi itu, jangan bercanda deh. Bukan. Mas Bau milih buat sembunyiin itu. Pasti dia punya alasannya sendiri. Bukan kamu, terus gimana anomalinya bisa hilang? Hilang sendiri kok.
Lu kan di sana juga waktu itu. Katanya lu lihat. Kan udah gelap. Gue takut setengah mati. Mana kelihatan jelas. Tiba-tiba hilang aja. Tuh kan, gue bilang juga, Pak. Bocah delusi kayak dia, mana mungkin bisa lawan anomali? Lihat aja tampang cupunya, yang ada dia yang dihajar anomali. Kayak babi, taunya cuma makan sama tidur. Baby, kayak baby. Siapa yang berani ngatain gue babi? Coba ngomong sekali lagi kalau berani. Diam. Ada apa? Barusan kerasa aura anomali. Bisa tolong lepas penutup matanya? Nggak bisa. Apa ada masalah? Lepas sekarang. Takutin dia. Gue emang lagi pengen pamer kekuatan nih. Si Ungu suka yang kulitnya putih sepertimu. Jadi suaminya si jubah ungu, dijamin kamu bakal senang. Aku menolak. Kalau nggak mau menikah denganku, mati saja kamu. Gawat, sudah terlambat. Hachi! Semut rendahan. Enya sana. Tuan Hai Tao Chan yang hebat. Ampun Tuan. Rasanya busuk sekali. Bukan urusan gue. Dia saja yang terlalu lemah. Ini cewek masih napas nggak? Masih bisa ditolong. Dasar mesum. Pukul tandanya sayang, marah tandanya cinta. Hebat juga kau nak. Teman, tadi kamu tenggelam. Aku kasih napas buatan untuk menolongmu. Tenggelam. Pakailah, nanti masuk angin. Di mana hantu itu? Dia pergi kemana? Sebelum pingsan, aku lihat ada kabut hitam di matamu. Kamu salah lihat kali. Mataku nggak pernah salah. Mataku nggak pernah salah.
Jelas-jelas aku lihat wajah monster dan juga mata merah. Tenggelam bisa bikin halusinasi. Kamu harus periksa ke rumah sakit. Aku ada kerja sampingan. Pergi dulu ya. Tunggu. Maaf tadi sudah memukulmu. Dan juga terima kasih sudah menyelamatkanku. Namaku Xia Qingmo. Siapa namamu? Wang Jiabao. Mata kanannya pasti ada yang gak beres. Aku ingin tahu rahasia apa yang kamu sembunyikan. Tengah malam begini datang ke tempat seperti ini. Sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Wang Jiabao. Cepat sini, cepat. Oke. Hari ini, tugasmu buat suasana jadi seru. Gue cari beberapa figuran di internet buat jadi hantu. Pas mereka muncul nanti, lu harus teriak kencang. Biar penonton ketakutan dan penuhi kolom komentar. KPI kita hari ini bergantung sama lu. Beres, Bang. Siap-siap mulai ya. Selamat datang di siaran langsung obrolan horor. Gue host kalian, si ketemu hantu. Malam ini kita telusuri rumah sakit terbengkalai paling horor di kota ini. Katanya pernah terjadi pembunuhan mengerikan di sini. Gak nyangka gue percaya orang ini sanggup lawan hantu. Gue bego banget. Teman-teman, dengar suara angin ini. Ngeri banget, bikin merinding kan? Teman-teman, ketik seru banget di kolom komentar. Takut banget, serem banget. Bro, muka lu datar banget, pakai perasaan dong. Ingat, tagihan kartu kredit lu, keluarin bakat acting lu. Aku takut banget. Aku mau pulang, tolong. Aneh ya. Katanya jam 7 tepat mulai nakut-nakutin. Kalau nggak muncul juga, hancur nih konten gue. Ayo balik, buang-buang waktu. Gila, aktingnya keren banget. Tapi kan yang gue cari itu cowok. Mereka bukan figuran yang lu cari. Hah? Bang, lari. Hah? Kok lari? Komentar lagi heboh. Guys, hantunya muncul. Kasih roketnya dong. Makasih roketnya si miskin. Apa? Host pegang gada suster? Gak masalah. Gaskeun. Tunggu. Mbak, nanti aku tambahin duitnya. Tauki, lempar dia keluar. Mampus! Ada apa ini? Masih ada lagi. Buruan, keluarin gue! Lama nggak gerak nih. Iya, tahu. Jangan ribut-ribut. Banyak bacot banget. Bengong aja. Lari. Ikutin. Emang penting. Berisik. Lari. Kilat petir mengguncang segalanya. Datanglah petir. Giliranku. Kamu ngapain? Kamu gak bisa lawan mereka. Aku lagi cari waktu biar kamu kabur. Aku ini pemburu kelas B Asosiasi Pemburu Hantu. Diam, lari! Lari apanya? Biar aku hajar mereka! Dikejar sekelompok anomali kelas A. Kenapa dia nggak takut sama sekali? Tangannya hangat sekali. Mereka berhenti mengejar. Sepertinya sementara aman. Enggak, mungkin karena di depan ada sosok yang lebih kuat. Apa? Ini salah.
Ini juga salah. Jantungku, di mana jantungku? Selamat datang, serahkan jantung kalian. Habislah kita anomali kelas S, doktor jantung. Keanehan, level ini sudah bukan tandinganku lagi. Harus telepon asosiasi pemburu hantu, biar mereka kirim orang. Bagaimana mungkin? Apa aku benar-benar akan mati di sini? Biar kulihat jantungmu. Apa ini di jantung yang kucari-cari? Cacingmo, beranilah, dia cuma orang biasa. Aku harus melindunginya. Tapi bagai ingin kabur saja, aku benar-benar... Serahkan jantungmu. Permisi, minggir sebentar. Biar aku yang urus. Apa maksudmu tamu yang urus? Kamu tahu tidak betapa bahayanya dia? Dia itu keanehan level S. Jangan sok jagoan. Kamu bisa mati. Kita semua bakal mati. Jangan khawatir. Aku gak akan biarkan kamu mati. Kamu ini pandai bicara juga ya? Kamukah yang mencuri jantungku? Akhirnya giliranku beraksi juga. Ya, lakukan sekarang. Biar kulihat jantungmu. Seperti apa bentuknya? Ini... Jangan beresin terlalu gampang. Biarin dia sok jagoan dulu. Bocah ingusan. Permintaannya banyak banget. Gue udah lama nggak olahraga nih. Lo masih berani tawar-menawar sama gue? Hei! Tuan Hei Tautie! Anda? Kenapa Anda ada di sini? Dengar nggak? Jangan bikin gue bete ya, atau gue habisin lo. Siap, Tuan. Tuan, dia itu sebenarnya apa? Meskipun gue mau persingkat, tapi ceritanya panjang banget. Awas! Apa? Gawat. Kalau sampai bikin Tuan Hei Tautie bete, gue takut mati pun gak bakal tenang. Nah, gitu dong. Lagi-lagi. Gue bahkan belum pemanasan. Tuan, mohon. Habisi gue sekarang juga. Hei, Tautie. Jangan main-main lagi. Karena lo udah mohon-mohon, gue bakal berbaik hati kabulin permintaan lo. Mantap. Sebenarnya siapa lo? Dingin banget. Bisa kembalikan jaketku? Jangan mendekat. Kamu itu manusia? Watashi. Cuma maba yang mawang, lemah, dan tak berdaya. Kamu bilang ini mawang, lemah, dan tak berdaya? Kamu pikir aku bodoh? Makhluk aneh itu apa sebenarnya? Kenapa dia ada di matamu? Wanita bodoh, gue ini Tautie hitam. Monster ganas dari zaman kuno. Cepat berlutut. Tautie hitam? Bukankah itu monster yang cuma ada di legenda? Dulu gue pernah hajar Kuafu. Nejar Xingtian keliling gunung. Leluhurmu masih makan kulit kayu di gua. Jangan dengerin dia bual. Belum tentu siapa yang hajar siapa. Gue nggak bual ya. Bocah ingusan kayak kamu tahu apa? Iya. Kamu hebat. Wang Jiabao, jawab pertanyaanku. Kalau tidak, aku harus ikuti aturan asosiasi pemburu monster dan mengeksekusimu di tempat. Aku manusia. Manusia darah dan daging. Karena suatu alasan, aku dirasuki monster saat bayi. Jadinya seperti ini. Ini bukan keinginanku. Apa kalian pernah mencelakai orang? Sama sekali nggak pernah. Percaya nggak kalau gue makan kamu sekarang? Tautie hitam. Kalau kamu nakut-nakutin orang lagi, bakal aku aduin ke guru. Dasar tukang ngadu. Gue nggak takut sama nenek gila itu. Xiaqingmo. Aku nggak mau dikurung buat diteliti. Nggak mau dianggap monster. Nggak mau seumur hidup di laboratorium. Aku cuma mau kuliah dengan tenang. Cari kerja, nabung buat masa tua. Jadi, bisakah kamu jangan ceritakan hal ini pada siapapun? Kalau dia berani bilang tidak,
gue makan dia hidup-hidup. Tidak boleh makan orang. Kamu sudah menyelamatkanku. Sebagai imbalannya, aku akan rahasiakan ini. Terima kasih. Gimana kalau wanita ini ingkar janji? Mending gue abisi dia sekarang, biar beres semuanya. Apa kamu itu binatang? Beraninya bocah ingusa bicara begitu. Gue begini demi kebaikanmu. Tapi apa? Dari mana asal makhluk aneh ini? Apa dia tinggal di matamu? Apa kemampuannya? Dia makan apa yang menakuti hantu Huajang di danau tadi siang? Apa itu dia juga? Apa logat bicaranya memang selalu begini? Apa dia berasal dari Sichuan? Apa di Sichuan banyak makhluk aneh? Pertanyaanmu terlalu banyak. Cewek ini berisik sekali. Lebih menyebalkan dari biksu yang merapal doa. Itu Mas Capal. Ya? Apa besok kamu ada waktu? Gue bilang juga apa? Cewek ini naksir. Siapa yang pakai penutup mata itu? Sok misterius. Aku ingin lihat seberapa hebat kemampuanmu. Terima dia! Dia anggota asosiasi pemburu hantu. Melihat situasi kita sekarang, lebih baik jangan terlibat dengannya. Gak seru! Maaf, besok aku... Sebagai balas budi sudah menolongku, aku traktir kamu makan. Makan? Mantap! Gue mau makan! Makan apa? Porsinya cukup gak? Porsi makanku agak banyak. Dijamin kenyang. Kamu gak makan? Aku sudah kenyang. Tambah 10 piring lagi! Steak ini enak banget. Bola udang itu juga mantap. Terus kaki domba panggang itu semuanya bawain ke sini. Kara, makanmu imut juga ya. Kamu sudah punya pacar? Bukannya ini si Halu dari sekolah kita? Gayanya selangit ya? Ternyata yang tersegel di mata kananmu itu hantu kelaparan dan terhubung ke lambung tanpa dasar ya? Gue Yang Ye, asosiasi pemburu hantu, pemburu kelas E. Kak, kenapa kakak kesini? Gue udah lihat siaran langsungnya. Efeknya lumayan meyakinkan juga, tapi kalau lu pikir bisa nipu orang pakai nama pemburu hantu, lu salah besar. Kak, dia bukan penipu. Orang kayak lu udah sering gue temuin. Sekarang di internet banyak master gadungan. Ramalan AI dibungkus omong kosong manis. Cuma mau nipu duit pensiun lansia dan uang jajan bocah. Pemburu hantu asli bertaruh nyawa. Reputasi kami hancur gara-gara penipu nggak tahu malu kayak lu. Kak, Wang Jiabao bukan orang kayak gitu. Kemarin dia nyelamatin aku. Lu itu pemburu kelas B resmi. Orang yang gak punya lisensi pemburu bisa abisin hantu kelas S? Lu sendiri percaya omongan itu?
Aku lihat sendiri. Teknologi sekarang udah canggih. Bikin trik tipuan mata itu gampang. Kakak gak masuk akal. Berhenti makan! Apa malu gak kasih makan? Ibuku meninggal pas aku lahir. Mas, kamu benar-benar sialan. Aku benar-benar sialan. Berarti ayahmu pasti hebat banget kan? Membesarkanmu sendirian. Merdaka meninggal di hari yang sama. Mbak, kamu benar-benar sialan. Meski begitu pun, kamu nggak boleh melakukan hal memalukan ini. Itu semua uang hasil keringat rakyat kecil. Apa hati nuranimu nggak sakit? Aku nggak menipu uang kok. Aku cuma ambil gaji harian. 100 semalam. 100? Mas, dia bahkan hampir nggak bisa makan. Makan ini saja aku yang traktir. Ada arwah kucing di bahumu. Kamu masih mau menipuku juga? Itu kucing oren. Umurnya sekitar 2 tahun. Telinga kirinya ada sedikit sobekan. Ujung ekornya warna putih. Sekarang dia lagi nempel di bahumu, menggosokkan kepalanya ke wajahmu. Anak kucing ini bilang namanya si permen susu. Namanya si permen susu. Benar kan? Kok kamu tahu? Kamu bisa ngerti bahasa kucing? Bukan aku. Tapi dia. Dia yang kasih tahu aku. Benda di mata kananmu itu bisa komunikasi sama kamu. Katanya Naitang mau ngajak kamu ke suatu tempat. Kemana? Sebuah taman. Ada ayunan. Ada perosotan. Dan banyak pohon. Taman Luye. Itu tempat pertama kali aku nemuin dia. Tunggu apa lagi? Ayo. Pelayan, tolong bungkus semuanya. Nanti kami balik lagi buat ambil. Tiga tahun lalu, pas lewat sini aku dengar suara di semak-semak. Pas aku lihat, Naitang lagi meringkuk di sana. Aku bawa dia pulang. Tiap hari aku obatin dan kasih makan. Butuh waktu lama sampai dia mau dekat sama aku. Sayangnya nggak lama kemudian, dia mati karena sakit. Sebelah sini. Kayaknya aku dengar suara kucing. Ini siapa yang lakuin ini? Kejam banget. Jangan takut. Kami bukan orang jahat. Meow. Meow. Sudah aman. Siapa sih yang tega banget? Kucing sekecil ini pun disakiti.
Siapa? Kenapa kamu lari? Kamu yang melakukannya? Kalau iya, kenapa? Menyiksa kucing nggak ilegal. Polisi pun nggak bisa apa-apa. Hewan-hewan ini mati ya mati saja. Apa masalahnya? Hati-hati. Mundur! Jangan sakiti orang. Menyiksa kucing memang gak ilegal, tapi hukum alam itu nyata. Hutang dosa pasti akan terbalaskan. Hawa hitam itu... Hutang yang dia miliki seumur hidup gak akan lepas. Maaf. Meskipun nasib kalian sangat tragis, tapi sebagai pemburu hal gaib, aku harus melenyapkan kalian. Tunggu apa? Kalau dibiarkan terus, mereka akan melukai orang. Hei Tokan, aku mohon. Gue ini monster kuno yang hebat. Lu malah nyuruh gue bantu usir setan. Bisa malu gue kalau sampai tersebar. Gue utang makan besar ke lu. Ingat ya, lu utang gue 10 kali. Ini. Hawa jahatnya sudah hilang. Show Noi Tank. Ternyata Shonaitang cuma mau kumpul lagi sama ibunya. Bukan apa-apa. Mas, soal identitas Wang Jiabao. Apanya yang aneh? Gue cuma mau jalan-jalan di taman hari ini. Makasih ya. Mas, aku alergi bulu kucing. Kamu mau pelihara dia? Aku yang pelihara? Ikut kakak ini ya. Niangkau. Mulai sekarang, namamu Niangkau. Minta nomor telepon dong. Nanti aku suruh orang anterin makanannya. Pinter juga nih bocah. Kalau gitu, aku harus pergi kerja sampingan. Wang Jiabao, kita teman kan? Iya. Teman macam apa? Teman, tapi sayang ya. Berisik. Nggak ada apa-apa. Makasih ya udah traktir makan hari ini.
Sama-sama. Kapan-kapan makan bareng lagi ya. Kalau kamu nggak keberatan, lain kali aku yang traktir. Oke, deal ya. Dasar bocah konyol, kayaknya cewek ini beneran naksir kamu. Ngapain lu masih kerja serabutan? Cewek itu jelas-jelas suka sama lu. Masa gitu aja nggak lu sikat? Lu mau ngecewain siapa sih? Bisa nggak lu jangan asal ngomong? Apaan asal ngomong? Gue ini monster kuno yang agung. Dulu gue udah naklukin banyak cewek. Lu dasar bocah ingusan. Turutin omongan gue. Buruan sikat. Malam ini harus jadian. Pertama, aku nggak punya hobi dipantau pas pacaran. Kedua, uangku habis masuk ke perutmu semua. Aku mau pakai apa buat kencan? Masa aku harus jadi parasit? Nggak berguna. Lu nggak bakal bisa sukses. Pas dulu gue ngejar Tauti betina, gue keren banget waktu itu. Ujung-ujungnya kan lu makan juga. Gue itu nggak bisa pilih cinta sekaligus karir. Karya? Yakin bukan soal porsi makan? Lu dasar bocah nggak tahu diuntung. Aku adalah putra Dewa Angin. Angin 9 langit. Patuhi perintahku. Angin kencang. Aku adalah putra Dewa Angin. Aku memerintahkanmu. Turunlah. Angin, datanglah. Petir, datanglah. Segala isi alam semesta, tebas. Aku adalah putra Dewa Angin. Kenapa nggak berhasil? Berhasil. Hahaha, benar saja. Aku adalah putra Dewa Angin. Ternyata hatimu baik juga ya. Yuan. Buat kamu. Tunggu. Wah, laku banget ya. Si primadona, si manis juga. Boleh juga tamu ya. Suara apa? Dek manis, abang traktir minum nih. Gak usah. Aku mau pulang. Jangan sungkan dong. Ngobrol dulu sama abang. Gak bakal rugi kok. Jangan. Dia bilang, jangan. Siapa lu, ha? Lepasin gue! Lepas, bangsat! Sok gaya lu, cabut. Gak usah diladenin, mati lu. Masih mau lagi? Kamu tunggu pembalasanku. Teman, kamu gak apa-apa. Jangan sekali-kali mendekati air. Pokoknya jangan. Apa? Cewek ini kenapa aneh banget? Weng Jiabao, bodoh amat. Dia aneh atau gila? Gue lapar. Gue mau makan kaki babi, bebek panggang, babi kecap. Gue lihat dulu apa ada onigiri kedaluarsa. Gue ini iblis purba yang hebat. Lu kasih gue onigiri kedaluarsa. Gak punya hati ya lu.
Sakit banget, sakit. Udah denger belum? Si bocah halu itu lagi kencang sama primadona sekolah. Bohong kan? Si buruk rupa beneran dapat bidadari. Dengan tampang-tampang kayak gitu. Jadi simpanan aja nggak level. Berani lu ngomong sekali lagi? Kale, maaf. Dengerin baik-baik ya. Kak Bau itu lelaki sejati. Siapa yang berani gosip lagi? Rasain akibatnya nanti. Kak Bau, kenapa lari? Kasih dia tanda tangan dong. Cewek manis yang kemarin, bukannya dia bilang jangan deket-deket air? Di sini tenang. Ternyata benar kata dia, benar-benar kejadian. Tapi di sini cukup tenang. Gue cium baunya. Ada sesuatu yang besar di bawah air. Gimana nih? Lapor polisi. Apa aku bakal mati? Gue bakal telan itu. Naik dulu. Dasar bocah, cepet banget lupa rasa tamparan gue. Uhuk. Kamu sudah sadar. Lu parah banget sih. Bikin cewek itu nangis. Kah, kamu jangan nangis. Mana ada orang ngenangin kayak gitu? Kenapa nggak suruh dia senyum aja? Gimana kalau kamu bangun dulu? Lantainya dingin. Kamu. Jangan lihat. Hidangan break kelat nih. Gue udah nunggu momen ini lama banget. Aku bisa jelasin. Ternyata benar. Kamu sama kayak aku. Hah? Dari kecil, aku bisa lihat hal yang gak bisa dilihat orang lain. Waktu kecil, aku bilang ke mama. Ada anak kecil nangis di pojokan. Dia ketakutan banget, terus bawa aku ke dokter. Dokter bilang aku kena halusinasi. Pas sekolah makin parah. Aku ngerasa temenku bakal ketimpa pot bunga. Terus aku dorong dia. Dia jatuh dari tangga, kakinya patah. Temen-temen nyatain aku gila. Pernah juga sekali. Aku ngerasa busnya bakal kecelakaan. Aku teriak nyuruh semua orang turun. Tapi sopirnya malah ngusir aku. Terus bus itu beneran kecelakaan. Kamu tahu rasanya dianggap pembawa sial? Lama-kelamaan, aku gak berani ngomong lagi. Kalau lihat pun, aku pura-pura gak lihat. Kalau ngerasa pun, aku pura-pura gak tahu. Lagi pula gak ada yang percaya. Nggak sama. Apa?
Yang tinggal di dalam tubuhku ini adalah iblis yang sesungguhnya. Dia kerasukan hantu genit itu ya. Beng, pesona sialan ini. Pasti jantungmu berdebar kencang kan? Sudah siap? Abang mau masuk ke lubuk hatimu nih. Pergi jauh-jauh sana. Jangan gengsi dong, kucing kecil. Trik tarik ulur begini cuma bisa sekali ya. Jadilah kucing liarku, biar abang manjakan setinggi langit. Guntur dan kilat, getarkan dunia. Petir, datanglah. Petir, datanglah. Petir, datanglah. Bos! Gadis kecil, tega sekali hatimu. Tapi abang tetap mau kamu. Bos! Cici. Wang Jabal, wajahmu pucat banget. Nggak apa-apa, cuma agak... Kamu temal, Wang Jabal. Rasain, dibilangin juga apa dasar bocah. Tiap hari makan mie, kena air dingin, badan jadi ringkih. Gue sudah nunggu hari ini. Kamu jangan keluar. Cih, gue malah mau keluar. Emang lo bisa apa? Kalian semua menjauh darinya. Akhirnya gua keluar juga. Hari ini gak ada yang bisa halangi gue. Jangan bergerak. Jangan memancing kemarahannya. Apa dia masih capau? Sesuatu di matanya sudah keluar. Tubuh asli gue dulu 100 kali lebih ganteng dari bocah ini. 1000 kali lebih kuat. Woi, Neng, mana restoran paling enak di sini? Restoran, tempat buat makan. Apa perutnya lubang tanpa dasar? Ada tanduk di kepalanya. Terus kenapa dia nggak pakai baju? Lagi cosplay kali. Anak muda zaman sekarang emang suka aneh-aneh. Gimana nih? Perlu lapor ke asosiasi nggak? Kalau sampai harus begitu, gue bakal ulur waktu. Kalian langsung lari. Dia beneran makan banyak banget. Bayar bilnya. Biar gue.
Cari mati ya. Hah? Ngalangin jalan gue aja. Minggir sana. Nggak punya sopan santun ya. Bener-bener nggak tahu malu. Nenek nggak apa-apa. Posting ke internet biar dia kena sanksi sosial. Nggak bisa dibiarin dia begini terus. Harus cari cara buat berhentiin dia. Gimana caranya? Gimana kalau dia terluka? Kalian bocah-bocah ingusan. Gue lagi suasana hati bagus hari ini. Kalau tahu diri, mending jauh-jauh dari gue. Gue cuma ngomong sekali. Tolong segera keluar dari tubuh Mas Wang Japao. Gue nggak mau keluar. Mau apa lo? Atau jangan-jangan kalian hari ini beneran mau mati di sini? Kalian berdua bocah cilik, maju sini. Jangan buang-buang waktu gue. Sesuai keinginanmu. 5 petir 3.000 jenderal. Api petirmu itu buat nyalain rokok gua aja nggak cukup. Cuma segini. Lagi-lagi. Sampah, gue bahkan belum pemanasan. Siapa bajingan yang gak punya mata ini? Ada urusan pergi, gak ada urusan mati. Tao Tia Hitam, gue hitung sampai 3. Anggap diri kalian beruntung. Gue masih ada urusan hari ini. Wang Jabao, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Kalian nggak apa-apa? Guru. Bau kecil. Bajingan itu nggak ngapa-ngapain kamu, kan? Mengerti. Terima kasih buat hari ini. Harus pergi dulu. Tapi kamu masih demam. Walaupun kerasukan itu merepotkan, tapi ada untungnya juga. Penyakit-penyakit kecil, dia sekalian telan pas keluar. Oh, begitu ya. Lumayan praktis juga. Gurunya sepertinya galak dan hebat banget. Pasti dia orang sakti. Xiaobao, guru ada di sini. Guru, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, cuma lagi apes dikit hari ini. Mana uangnya? Mana uangnya? Cuma ada segini. Nggak ada uang. Kalau gitu, bayar pakai badanmu. Badan? Oke. Aku jago cuci baju dan masak. Apa saja bisa kulakukan. Guru, semua itu kan belum pernah guru lakukan. Cuci baju dan masak. Gue nggak butuh pembantu di sini. Terus kita disuruh ngapain? Kalau menang, hutang judimu lunas semua. Kalau kalah, salahkan saja nasib burukmu.
Cabik-cabik mereka! Gue taruhan 100.000! Rasakan tendangan gadis cantik dariku. Balikin duit! Makhluk sampah apa ini? 2 kali pukul langsung tumbang! Tempat sampah macam apa ini? Lepaskan semua makhluk anehnya. Jangan biarkan mereka pergi hidup-hidup. Hadirin sekalian, sabar. Jangan buru-buru. Penantang kita akan melawan semua makhluk di sini. Takkan ada yang tersisa. Habisi sampai tuntas. Yo. Wah, semua simpanannya dikeluarkan ya. Dia mulai panik. Biarkan gue keluar. Biar gue kasih lihat manusia-manusia ini apa artinya dewa yang sebenarnya. Nggak bisa. Di sini banyak manusia. Guru. Guru, kepalaku sakit. Wu Xiangnuo. Xiaobao, kamu tidak apa-apa? Iya, kau! Cepat, biarkan aku keluar. Habisi dia dengan tamparan. Jangan bongong! Jangan dorong aku. Ayo, pergi. Kau ini, sudah kubilang rendah hati sedikit. Gimana kalau ditangkap dan dibedah? Jangan sepenuhnya salahkan aku. Dan kau juga. Tahu dia hitam, keluar kau! Ngapain sih teriak-teriak perempuan? Aku sudah menyelamatkan nyawamu hari ini. Aku ini seorang wuzu yang hebat, keturunan suku Jiu Licio. Gak butuh kamu selamatkan. Bakal kutunjukkan betapa ngerinya aku. Guru? Apa? Kenapa saat melihat pria itu, kepalaku jadi sakit? Siapa dia? Dia itu Wu Xiang, penguasa kengerian. Konon dia adalah entitas paling mengerikan, paling kejam, dan paling kuat di dunia. 16 tahun lalu, ayahmu, Wang Suifeng, ibumu, Lin Ruoxue, dan aku adalah murid seperguruan. Kami semua pemburu kelas S. Wu Xiang datang mencari kita, entah apa alasannya. Dia merasuki tubuh ayahmu dan membunuh ibumu. Setelah ayahmu sadar, dia tidak bisa menerimanya, lalu mengakhiri hidupnya. Namun, dia tidak benar-benar mati. Lalu, Wu Xiangnuo mengambil alih tubuh ayahmu dan menghilang tanpa jejak. lalu ayahku masih hidup.
Kebangkitan gaib, apa benar hari ini? Sisi, sini beres. Sini juga oke. Di mana guru? Masih buka lapak di sana. Giliranku, aku mau ramah asmara. Aku juga. Kenapa sekolah izinkan orang kayak gini masuk? Dadah. Apa itu? Makhluk gaib. Kebangkitan dimulai. Bocah-bocah, cepat balik ke kelas. Formasi pelindung Jiuli, aktif. Invasi gaib? Sekolah mana? Halo? Ada apa? Palingan cuma keisengan murid. Katanya ada invasi gaib massal. Langit bumi terbelah segala. Bocah-bocah konyol ini benar-benar kurang kerjaan. Jumlahnya terlalu banyak. Kenapa orang asosiasi belum datang? Kalian mundur. Akhirnya tiba giliranku beraksi. Cuy, rasanya nggak enak banget. Langitnya retak. Makhluk gaib benar-benar bangkit. Jalan. Kenapa teleponnya nggak bisa nyambung? Tolong. Cepat masuk. Terima kasih. Jimatku hampir habis. Mana para pemburunya? Belum sampai juga. Nggak bisa nyambung. Medan magnetnya kacau. Nggak ada sinyal. Kejadian sebesar itu di luar. Kenapa nggak ada yang lapor? Universitas Shenbei diserang makhluk gaib. Langit dan buminya sudah hancur. Kalian nggak tahu? Kami pikir itu cuma prank lagi. Begini cara kerja kalian sehari-hari. Semua pemburu tingkat A ke atas segera berkumpul. Pergi ke Universitas Shenbei. Dasar bocah ingusan, bisa nggak sih? Gak masalah. Suzaku membubung tinggi. Api membakar kejahatan. Bakar! Kenapa belum ada yang datang juga? Sudah datang.
Komandan. Dia tadi terus membantu kita membasmi makhluk itu. Dia tidak punya niat jahat. Cepat, menjauh darinya. Ada iblis ganas di tubuhnya. Sangat berbahaya. Semuanya aku Yang Ye, pewaris keluarga Yang. Aku jamin dengan reputasiku, dia benar-benar di pihak kita. Kalian juga lihat pertarungan tadi kan? Target serangannya cuma makhluk terkutuk itu. Keluarga Yang? Kamu pewaris rantai pengikat jiwa? Maka kamu harus tahu betapa bahayanya dirasuki makhluk itu. Situasi Wang Jiabao berbeda. Semuanya mundur! Naif sekali. Beraninya percaya omongan makhluk terkutuk yang bersemayam di tubuhnya itu iblis ganas kuno. Tak ada yang tahu kapan dia akan lepas kendali. Demi keamanan seluruh guru dan murid, juga demi kebaikanmu sendiri, Wang Jiabao, ikutlah dengan kami baik-baik. Pergi apa Anda? Dasar keparat-keparat ini! Kalau bukan karena aku ada di sini, bocah-bocah ingusan ini sudah mampus dari tadi. Sekarang malah tak tahu terima kasih. Lepaskan aku, biar aku telan mereka satu persatu. Astaga. Kenapa tua bangka ini ada di sini? Maaf ya, Xiaobao. Guru yakin kamu pasti bisa mengatasinya. Aku tidak akan ikut kalian. Tunggu sebentar. Kepala Xia. Tianyu. Kepala Xia bocah ini dirasuki roh kuno. Sangat berbahaya. Aku tahu. Aku lihat kejadian tadi. Wang Jiabao. Ada dua pendapat di asosiasi sekarang. Satu pihak ingin mengurungmu untuk diteliti. Pihak lain ingin merekrutmu. Aku punya jalan tengah. Ikutlah ujian asosiasi pemburu roh. Luluslah ujian itu. Buktikan kau bisa mengendalikan dirimu. Lalu, bergabunglah dengan asosiasi dan bersedia diawasi. Komandan membiarkan inang roh jahat ikut ujian? Itu belum pernah terjadi. Bagaimana kalau dia lepas kendali? Aku sendiri yang akan mengawasinya. Semua pemburu tingkat tinggi akan hadir. Tidak ada kata seandainya. Tapi... Tianyu anak ini baru saja berkorban demi melindungi seisi sekolah. Menangkapnya di depan semua murid ini tidaklah pantas. Terlebih lagi, sosok itu juga sangat memperhatikan hal ini. Ikuti perintah Kepala Xia saja. Wang Jiabao, bagaimana menurutmu? Bagaimana kalau aku menolak? Begitu ya. Gue udah lama muak sama orang-orang munafik ini. Jiabao kecil, hajar mereka. Kalau begitu, bayar utangmu. Bi, berapa? Modal 5 juta bunga, 1,5% per bulan. Setahun jadi 18%. 16 tahun bunga berbunga. Total modal plus bunga dibulatkan saja jadi pas 7.800.000. 16 tahun? Benar, 16 tahun lalu gurumu bilang bakal bayar pas dia kaya. Terus, dia jadi kaya nggak? Wah, perempuan boros! Jadi, ada dua pilihan. Kamu ikut ujian, lulus, masuk asosiasi jadi pemburu luar, utang dianggap lunas. Atau bayar sekarang. Gimana? Pilih nomor 1. Pilihan yang cerdas. 800.000. Kamu atur jadwal ujiannya. Baik. Qingmo, ikut gue balik. Ke? Luka lu parah. Balik dulu buat diobatin.
Waktu dan tempat ujian akan dikabari. Jangan sampai telat. $7.800.000. Guru lo jago banget ngutang. Setidaknya nggak ditangkap. Dasar bocah bodoh! Gue lapar nih! Lapar banget, gak tahan lagi! Gue mau makan! Bukannya tadi udah makan banyak? Sampah itu rasanya gak enak banget! Gue mau makan hotpot! Kuah lemak sapi! Jimat pengusir setan, jimat 5 petir, jimat ledakan api, jimat perisai emas, jimat pembeku. Keluarga Xia, kami kaya akan jimat. Punya sebanyak apapun yang kamu mau. Bawa semua ini. Keluarga Yang terkenal dengan rantai pengikat jiwa. Tapi butuh darah murni sebagai pemicu. Aku bisa memberimu obat khusus warisan keluarga Yang kami. Terima kasih. Aku nggak bisa banyak bantu. Cuma bisa meramal. Dan, lagi pula, soal ujiannya. Aku nggak lihat bayangan yang berguna. Gadis kecil. Kemampuan meramal itu sudah hebat. Pernah meramal nomor lotre enggak? Kalau itu sih enggak. Kemampuan itu bisa diasah. Teruslah berusaha. Keluarga Wang kami kaya akan Mama Wang. Kurangi deh nonton drama pendek. Belakangan ini aktivitas gaib makin sering. Asosiasi Pemburu Hantu imbau warga tetap waspada. Hindari tempat-tempat ramai. Siang-siang begini, ngapain pakai penutup mata? Kalau nggak sok keren, ya cuma gaya-gayaan. Biasanya orang kayak gini nggak punya kemampuan, cuma buat lengkap. Bocah ingusan, kamu diremehkan sama mereka loh. Tiap angkatan makin buruk saja. Orang ini reinkarnasi setan kelaparan. Dasar sampah. Fisiknya paling payah, tahunya cuma makan. Saya kelas sama orang kayak gini, malu-maluin saja. Kalian bocah-bocah ingusan, mau gue jadiin camilan, hah? Ada hantu. Makhluk gaib. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Peguci! Ada entitas aneh pada dirinya. Tadi di kantin dia hampir menyerang kami. Orang seperti dia mana boleh ikut ujian bareng kita. Cepat tangkap dia! Mengenai situasi peserta ini, asosiasi sudah punya catatannya. Dia akan ikut ujian bersama kalian. Entitas ikut ujian denganku. Bukannya aku ikut ujian pemburu entitas. Ini namanya mempermainkan nyawa kami. Jika kalian punya keberatan, bisa mundur sekarang juga dan ikut ujian periode berikutnya. Jika tidak ada, aku akan umumkan materi ujian kedua. Ujian kedua, Gerbang Hantu. Ini dimensi lain, buatan asosiasi dengan teknologi khusus. Di dalamnya, berisi entitas tingkat rendah sampai menengah. Tugas kalian adalah bertahan hidup selama 72 jam. Bunuh entitas untuk dapat poin. Jika jimat hancur, kalian gugur. Wang Jiabao, kami akan mengawasimu. Kenapa harus sekelompok sama bocah ini? Apa sih yang dipikirkan asosiasi? Bisa-bisanya membiarkan bom waktu ini ikut ujian. Kalau entitas di tubuhnya sampai lepas kendali, kita semua bakal tamat. Dasar sekumpulan bocah ingusan yang tidak tahu apa-apa.
Ikuti terus, terutama kamu. Jangan utak-atik barang di mata kananmu. Kami nggak mau mati gara-gara kamu. Kalian gak perlu pedulin aku. Nggak tahu diri. Kalau bukan karena satu tim, siapa juga yang mau peduli? Bener banget. Jangan sampai kamu jadi beban. Makhluk kayak begini berapapun bakal ku habisi. Captain mantap! Ngapain sih lu belagu? Nanti kalau ketemu yang kuat, lihat aja, masih bisa ketawa nggak? Anomali level B, banyak banget. Gimana nih? Kalian saling membelakangi. Jangan panik. Gawat! Cimakku! Captain Go! Mampus! Kita tamat! Pegang barangmu baik-baik. Santapan hitam. Cakar? Cuma keluar buat pamer. Gue suka gaya lo. Wahai penguasa Abyss yang tak terlukiskan, dengarkan perintahku. Hanguskan segalanya. Lemah banget. Bahkan gak layak buat dibunuh. Bang, mulai sekarang, lu abang kandung gue. Penguasa Abyss, hidup! Makasih lu kuat banget. Sujudlah! Kalian manusia-manusia bodoh! Kayaknya gue kebanyakan gaya deh. Kita bakal mati di sini ya. Lapar banget. Gue mau pulang! Buset! Mati kita! Tolong! Ada apa nih? Mereka lagi kabur. Itu apa? Minggir. Ikut kalau nggak mau mati. Lemah banget. Wang Jiabao. Dia beneran habisi semua monster di gerbang hantu. Datanya benar. Apalagi kondisi mentalnya stabil terus. Nggak ada tanda lepas kendali. Menarik. Yapu 87. Bohong kan? Tim kita saja digabung cuma bunuh 15. Sialan. Kok aku jadi agak iri ya? Mas Jiabao, berdasarkan hasil ujian dan penilaian menyeluruh, kami memutuskan untuk menerimamu sebagai pemburu eksternal di Asosiasi Pemburu Hantu dan berada di bawah pengawasan. Jam ini akan memantau tanda vital dan fluktuasi energimu. Begitu angkanya tidak normal, kami akan langsung turun tangan. Jangan lepaskan jam itu. Kalau tidak, kamu akan dianggap hilang kendali. Asosiasi akan mengambil tindakan tegas. Mengerti. Kamu hebat. Tapi tidak semua orang di asosiasi mempercayaimu. Hati-hatilah dalam bertindak. Terima kasih. Gimana? Pemburu eksternal, Mas Jiabao. Mas Jiabao, sudah kuduga lu pasti bisa, bro. Kerja bagus. Ini jam yang memantau nilai energi itu.
Kelihatannya biasa saja. Kalau angkanya tidak normal, Bakal meledak. Apa? Cuma bercanda. Eyo, kita makan. Hari ini gue yang traktir. Mari makan! Mas Tianyu. 波卡因尼们不努斯拉多斯大半部驱逐韩度的各邦韩图。Membacakan rekod tertinggi dalam sejarah dan kondisi mentalnya stabil selama proses itu. Tidak ada tanda-tanda hilang kendali. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. sekarang memang tidak ada. Bukan berarti nanti juga tidak ada. Si tua Margasia itu sudah pikun. Terus awasi dia. Aku ingin tahu apa benda di mata kanan bocah itu. Seberapa bahayanya sebenarnya. Jika diperlukan, mengerti. Berita terbaru hari ini. Kebakaran hebat di mall pusat kota. Api berkobar tidak wajar, mengakibatkan banyak korban jiwa. Pemadam kebakaran tak bisa mendekat, diduga terkait dengan anomali. Halo. Wang Jiabao Anomaly Kelas A, Candle Calamity muncul. Asosiasi berencana mengutusmu, tapi kamu bisa menolak. Aku pergi. Baik. Waktunya main! Apinya terlalu besar, orang tak bisa masuk. Yunia! Putriku masih di dalam! Kumohon selamatkan dia! Hunter kelas A pun tak berdaya. Mana hunter yang lain? Sudah hubungi Hunter lepas itu. Kamu gila! Kembali! Kumohon selamatkan putriku! Namanya Niu-Niu! Bakar semuanya! Aku akan bakar semuanya! Apa ada tanda-tanda kehidupan? Ada anak kecil di lantai 5. Manusia! Aku akan membakarmu sampai mati! Bagaimana keadaannya? Gak apa-apa, masih bisa bernapas. Cuma kaget setengah mati. Manusia sialan! Beraninya mengabaikan aku! Matilah kau! Matilah kau! Bagaimana bisa? Cuma segini. Gak cukup buat danjal gigi. Tidak mungkin! Api punyaku tak terkalahkan! Selesaikan dengan cepat. Tao tie hi ta. Telah. Mama, tolong. Sudah aman. Kakak akan membawamu keluar. Iya. Apinya mengecil. Cepat padamkan apinya. Niu-niu. Niu-niuku. Mama. Niu-niu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Tujuh menit.
Siluman Juhuo yang tak bisa ditangani 10 pemburu level A, dia selesaikan sendirian. Seorang anak 18 tahun, di tubuhnya bersemayam siluman kuno, tapi dia bisa mengendalikannya sepenuhnya. Apa kamu tidak merasa aneh? Memang tidak masuk akal. Awasi dia baik-baik. Hal berbahaya seperti ini harus dikontrol oleh asosiasi. Kemana dia pergi dan siapa yang ditemui harus dicatat. Xiao Guoren, apa sebenarnya yang sedang kamu rencanakan? Putraku, sudah lama tidak bertemu. Kamu adalah Wu Xiangnuo. Kamu sudah dewasa, putraku. Jangan panggil aku begitu. Lalu, kamu ingin aku memanggilmu apa, sayang? Aku sudah tidak tahan lagi. Lepaskan aku. Aku akan melahapnya. Benar sekali. Jangan buru-buru cari mati. Apa sebenarnya maumu? Lagi senggang saja. Ingin melihat keturunannya. Sudah jadi seperti apa? Siapa dia? Cuma segini saja. Pertemuan berikutnya, aku akan membawa hadiah. Tuan Wuxiang, kenapa Anda tidak langsung membunuhnya? Bukankah itu akan sangat membosankan, Ali? Bantu aku sesuatu. Beri dia sedikit masalah. Serahkan padaku, Tuan Wuxiang. Kamu kemarin ketemu Wuxiang? Kalian bertarung? Enggak, cuma ngobrol sebentar terus pergi. Dia bilang apa? Katanya pertemuan berikutnya, dia bakal bawain hadiah buatku. Jangan percaya omong kosongnya. Dia kayak gimana rupanya? Sama kayak orang di foto itu. Terus rencana kamu apa? Enggak gimana-gimana. Guru bilang pantau saja dulu situasinya. Kalau dia benar-benar mau menyerang. Lagi pula, dia punya wajah ayahmu. Dia bukan ayahku. Cuma monster yang pakai kulit manusia. Lagian, aku juga nggak pernah tinggal bareng ayahku. Kamu santai banget ya. Bocah ini memang cuek banget. Gua kadang ngerasa dia nggak punya perasaan. Selalu mimpi hal yang sama. Mimpinya gelap gulita, gak ada apa-apa. Suara pun gak ada. Aku takut kalau ini mimpi pertanda. Harus gimana? Jangan takut. Mimpi itu biasanya kebalikannya. Mungkin kamu terlalu stres. Kamu ketindihan setan kali. Jangan taruh tangan di dada pas tidur. Selamat malam. Teman Xia. Sialan si bego. Dia udah agresif. Ngapain pakai handuk? Kesel gue. Maaf, terlalu mendadak ya. Jiabao, aku beneran suka sama kamu. Sejak kamu nyelamatin aku dari hantu Huaxiang, aku udah suka. Aneh. Gak suka aku ya?
Anjir, gak kuat lihat. Cewek ini berani banget. Malam ini, boleh aku di sini? Kamu. Jabau. Selamat malam. Aku nggak bisa tidur. Kenapa Mbak Cingwo ada di sini? Kamu suka dia? Ini situasinya agak rumit. Hah? Mas Jabau, aku suka kamu. Astaga naga. Gadis ini juga berani banget Wong Jabau. Kalau hari ini kamu gak bertindak, gue bakal remehin lu. Sayang, kamu pilih siapa? Atau mau dua-duanya? Aku sih terserah. Meski aku hampir saja percaya, tapi hancurlah! Sialan, mana mungkin kamu bisa tahan godaanku? Kamu ini laki-laki bukan sih? Guru udah bilang, laki-laki yang gak jaga diri kayak sayur busuk. Sialan, jangan sok suci deh. Mbak Cingmo dan Mbak Xiaonan yang ku kenal gak akan melakukan hal seperti ini. Aku tim cinta sejati. Ternyata nggak boleh diremehkan. Pantas saja, Tuan Husiang sangat memperhatikanmu. Apa mungkin ini hadiah yang dia maksud? Kalau gitu dia payah banget. Sudahlah, aku nggak mau main sama kamu lagi. Jangan lupa kangen aku ya. Taotie, hitang. Kamu nggak punya etika bertarung. Dasar wanita murahan. Mau apa sih? Gue pikir malam ini ada tontonan seru. Bocah bodoh, kenapa tanganmu gemetar? Di tengah musim panas. Heyo, berantemlah. Bagusnya sampai saling bunuh. Biar Tuan Wuxiang tidak perlu repot. Belakangan ini tugas asosiasi banyak sekali. Tiap hari harus pergi keluar. Capek banget. Kapek, itu karena kemampuanmu lemah. Apa maksudmu? Cuma jujur saja, level B ya cuma segini kemampuannya. Kamu pikir hebat karena level A? Bukannya itu karena kamu anggota keluarga Yang? Coba ngomong sekali lagi. Jangan berantem. Belakangan ini, entitas gaib memang makin banyak. Semuanya juga lelah. Kamu yang cuma bisa mimpi ramalan. Orang yang tak perlu bertarung tahu apa? Aku juga khawatir sama semuanya. Benar sekali. Begitu dong. Berantemlah. Hancurlah berkeping-keping. Kamu sendiri yang lemah. Jangan cari masalah di mana-mana. Aku cari masalah. Bukannya yang kukatakan itu benar. Cuma khawatir gak ada gunanya. Wong Jabau, coba kamu yang nilai. Ada apa sih? Gak berani lihat aku? Bukannya tadi malam kamu berani banget. Dasar sekumpulan sampah. Hancur berantakanlah kalian. Harusnya dia gak bisa lihat aku. Sudah selesai berantemnya? Sialan, kamu kok bisa lihat aku? Apa itu? Siluman pengacau hati, khusus mengacaukan mental orang, makhluk yang memperbesar energi negatif. Meskipun dia tidak punya daya serang, tapi dia ahli mempermainkan hati. Jadi tadi kita... terpengaruh olehnya.
Sejak kebangkitan makhluk gaib, jenis makhluk seperti ini jadi banyak. Emosi negatif manusia jadi sumber kekuatannya. Maafkan aku. Ucapan yang kukatakan tadi, itu bukan maksud hatiku. Ini salahku. Maaf. Aku tak seharusnya bicara begitu. Aku juga minta maaf. Aku traktir kalian makan hotpot. Nah, gitu dong, baru benar. Mati di dalam mimpi. Ini adalah belas kasih dariku untukmu. Restoran Haitao. Ini keluar! Betapa bahagianya keluarga ini. Coba tebak, kenapa mereka mati? Ayah dan ibumu. Harusnya mereka bisa hidup tenang, tapi sayangnya mereka melahirkanmu. Gara-gara kamu, mereka mati. Dasar pembawa sial yang membunuh orang tuamu sendiri. Keparat, dia pura-pura gila. Akan ku robek mulutnya. Tanda vital target tidak normal. Indeks fluktuasi aneh melewati ambang batas. Angkanya terus naik. Benar saja, dia kehilangan kendali. Mohon instruksi. Aktifkan rencana darurat. Hubungi semua unit dan pemburu kelas E. Target nomor X111. Konfirmasi, lepas kendali. Segera kepung kediaman target. Lakukan penangkapan. Sudah lihat jelas, semua ini bermula darimu. Kamulah penyebab kematian orang tuamu. Apa hakmu untuk tetap hidup? Kamu harusnya tak pernah lahir. Mati saja sana. Menghilang! Mustahil! Mana mungkin kau mengalahkanku? Akulah penguasa dunia mimpi ini. Karena kau mau pertemukanku dengan orang tuaku, akan kubuat kematianmu cepat. Jangan! Tuan! Tuan Wu Xiang! Selamatkan aku! Tunggu. Menunggu sedetik lagi, sama saja bertaruh nyawa. Tunggu sebentar lagi. Dia belum melepas jam pemantaunya. Syakuran, apa kamu sudah pikun? Tidak lihat datanya. Dia akan segera. Bagaimana bisa? Ini pun bisa direjam. Kamu ingin dia hilang kendali? Mana mungkin? Aku hanya terlalu khawatir. Lanjutkan pemantauan. Tanpa perintahku, siapapun dilarang bertindak.
Selamat malam. Tidur nyenyak? Berkat dirimu, aku bermimpi buruk yang sangat menjijikan. Kenapa berdiri jauh sekali? Takut aku membunuhmu. Dasar keparat, aku benar-benar ingin memelintir kepalamu. Sudah kau lakukan dari tadi, Wu Xiang. Apa sebenarnya maumu? Kau sangat mirip dengannya. Ibumu orang yang pintar, tahu dirinya selemah semut. Dia gunakan seluruh kekuatannya untuk melemahkanku. Wanita dari klan Jiuli. Harusnya sudah kuhabisi 1000 tahun lalu. 1000 tahun lalu? Benar, 1000 tahun wanita itu menggunakan nyawanya untuk menyegelku selama ribuan tahun. Kalau kau mau membunuhku, kau begitu melindungi pria itu. Dengan darahku, segel jiwamu. 1000 tahun, 10.000 tahun tidak akan pernah bangkit kembali. Li Jie, suatu hari nanti aku akan kembali dan membunuh kalian semua. Garis keturunan wanita itu. Ibumu begitu, kau pun sama. Tapi sebelum itu, harus kuselesaikan dulu masalah kecil di tubuhku ini. 3 hari lagi. Sampai jumpa di rumah tua. Kau juga tidak ingin teman-temanmu terluka, kan? Guru, dia datang. Kamu datang juga. Teknik segel klan Jiuli hanya bisa dilepas dengan darah klan Jiuli. Benar sekali. Kalau kamu tidak datang, terpaksa aku buat teman-temanmu berdarah. Ya, benar. Karena sudah sampai di sini, karena sudah di sini. Rasakan tinjuku! Cuma trik murahan. Tidak tahu diri. Kakak seperguruan. Nggak ada yang baru. Wu Xiang, sialan. Kau dasar keparat. Semuanya, dengar perintah. Tunggu sampai mereka berdua babak belur. Habisi mereka sekaligus. Jangan sisakan satu pun. Baik. Seni rahasia Jui, formasi penghancur pasukan. Guru, selain guru, aku tak punya siapa-siapa lagi. Darahku lebih murni, kekuatanku lebih hebat. Pikirkanlah, tak ada jalan kembali setelah ini. Ya, jiwaku kuserahkan padamu. Shit, aku akan bertaruh bersamamu. Dendam keluarga, hari ini dibayar darah.
Trik basi ribuan tahun lalu. Berani melawanku? Bodoh. Gawat! Ribuan tahun di neraka. Kau tahu rasanya. Selama klan Jiuli ada, aku tak bisa tidur tenang. Ini. Dasar bajingan sialan! Rasakan apa yang kubuat bersama bocah ini. Formasi baru khusus untuk menghabisimu. Namanya adalah Aku Tak Akan Melepaskanmu Meski Aku Mati. Formasi segel pamungkas super tak terkalahkan! Wang Jiabao. Bocah tengik. Kau fikir sedikit darah bisa menyegaku? Jangan harap. Aku lahir dari kekacauan, tercipta dari kehampaan. Akulah penguasa segala iblis, sang penguasa misteri Wu Xiang. Sialan! Sampah! Ternyata kau belum mati juga! Oh. Xiaobao, kamu sudah tumbuh sebesar ini. Maafkan aku, gagal menemanimu tumbuh dewasa dan membuatmu menanggung semua ini. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Maafkan Mama, karena melahirkanmu di keluarga seperti ini. Jika orang tuamu bukan kami, kamu pasti bisa hidup normal. Maaf. Adik seperguruan, terima kasih. Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah bersusah payah. Kakak seperguruan. Iksubao jaga dirimu baik-baik. Ingatlah untuk makan dengan teratur, tidur yang nyenyak, dan juga Papa dan Mama sangat menyayangimu. Aku melihat Papa dan Mama senangnya. Seluruh pasukan, tegakkan perintah. Target sudah lepas kendali. Segera tangkap. Jika diperlukan, diizinkan melepaskan tembakan. Xiaguoren? Kamu ditangkap. Sialan, padahal tinggal sedikit lagi. Wang Jiabao, kamu melakukannya dengan sangat baik. Selanjutnya, serahkan pada kami.
Mantap, nikmatnya. Aku maunya garam kasar tahu. Bukannya sama saja? Garam begini nggak bisa buat masak. Siapa yang mau beli minuman? Sama rokok juga. Berisik banget. Kau ini jangan sok pamer ke gue. Cuacanya bagus sekali. Waktunya makan hotpot. Waktunya makan. Ayo guys, benar lapar ketahan. Ngapain bengong? Buruan masuk, cepetan. Makanannya keburu dingin. Kalau nggak datang, gue abisin nih. Tapi bocah itu masih ada. Sesuatu di mata kanannya itu sangat berharga. Wakil Ketua Zhou sudah tamat. Si tua bangka Xia Guoren itu mengawasi lebih ketat dari anjing. Jangan buru-buru. Sekarang belum waktunya bertindak. Kerja bagus. Terus pantau dia. Jika ada yang aneh, segera lapor. Baik.